Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Nah, pagi hari ini adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, meskipun kebaktian kami diadakan secara online, tetapi semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, ayo kita memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyi semua ya, hari yang terindah. Ayo semuanya tepuk tangan ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari nyanyikan sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Nah, kita nyanyi dari awal lagi ya, yuk buat gerakannya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya diharapkan tenang ya.
Halo, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan mendengar satu buah cerita mengenai bertahan dalam kebenaran. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang masih terus setia mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka mendapatkan berkat melalui apa yang mereka dengarkan. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang belum sempat mendengarkan. Biarlah nanti sewaktu-waktu mereka bisa mendengarkan firman-Mu, sehingga bisa mengerti apa arti hidup mereka ketika mengikut Yesus Kristus. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekalian, ya, di saat ini kita tidak jarang ya melihat bahwa anak-anak itu banyak ikut-ikutan sama teman-teman mereka. Disuruh ini ikut, diajak ini ikut. Nah, apalagi ketika ada satu orang teman ya yang deket banget tiba-tiba mengajak, yuk kita nonton aja, daripada sekolah minggu kita nonton film kartun aja. Hari Minggu kan seru, banyak film kartun, ya kan? Atau ada juga nih nanti yang mengajak, mumpung hari Minggu, yuk kita main game aja, Mobile Legend, PUBG, ya kan? Dan juga Among Us. Wow, seru nih kayaknya. Hari Minggu mumpung libur semua, nggak usah ke gereja. Ayo, siapa yang pernah kayak gini? Ayo. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau melihat cerita dari seorang bapak yang bernama Nokseng. Dia berasal dari negara India sana, tapi hidup di tengah-tengah suku yang bernama suku Asam. Apa tadi? Asam. Bukan Asam itu ya, tapi ini adalah sebuah nama suku yang ada di pedalaman India. Nah, Bapak Nokseng adalah seorang yang sangat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, suatu ketika kepala suku dari desa ini, desa Asam ini, tidak suka kepada Bapak Nokseng. Dia benci pada Bapak Nokseng. Sampai-sampai suatu ketika dikumpulkanlah semua orang yang ada di kampung itu. Dikumpulkanlah, kemudian diseretlah Bapak Nokseng ke tengah-tengah kampung berserta juga dengan istrinya dan kedua anaknya. Kemudian kepala suku ini bertanya kepada Bapak Nokseng, "Hei Bapak Nokseng, kamu adalah pengikut Yesus. Gara-gara kamu banyak yang percaya sama Yesus. Hari ini saya mau kamu menyangkal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Kamu sangkal itu. Kalau tidak, kami semua akan membunuh kedua anakmu." Waduh. Mendengar itu Bapak Nokseng bersedih sekali. Sakit hatinya antara memilih tetap setia kepada Yesus atau melihat kedua anaknya mati dibunuh. Dia berlutut, menangis dan berdoa. Dia berkata, "Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Wah, kepala suku kaget. Apa-apaan kamu? Kamu nggak dengar ya pertanyaan saya? Kamu sangkal? Pak Nokseng jawab, tidak. Kemudian kedua anaknya langsung dibunuh oleh pasukan-pasukan dari kepala suku ini. Waduh, Pak Nokseng menangis. Hatinya terluka, sakit sekali melihat kedua anaknya mati, dibunuh oleh orang-orang satu kampung itu. Wah. Kemudian tidak sampai di situ saja, adik-adik. Kepala suku ini bertanya kembali kepada Pak Nokseng. Pak Nokseng, sekali lagi saya bertanya kepadamu. Maukah engkau menyangkal Tuhan Yesus Kristus? Maukah engkau menolak Dia? Kalau tidak, istrimu yang akan kami bunuh. Pak Nokseng terdiam. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia diikat, ditahan. Waduh. Kemudian ketika dia berdoa, kemudian dia berkata, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pisau sudah berada di leher istri Pak Nokseng. Langsung ditebas leher istri Pak Nokseng. Wah, Pak Nokseng menangis. Pak Nokseng bersedih, adik-adik sekalian. Wah, dia kehilangan anaknya dan juga istrinya. Coba bayangkan betapa menyeramkannya, adik-adik sekalian. Pak Nokseng tetap bertahan di dalam kebenaran. Kemudian kepala suku bertanya untuk yang terakhir kali, Pak Nokseng, sekarang ini terakhir kalinya saya meminta kepadamu, sangkal Yesus di depan kami semua. Katakan dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat. Kalau engkau tidak mau, maka engkau akan mati. Bus. Mendengar ini Pak Nokseng langsung berdiri. Kemudian dia berkata, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Begitu dia selesai nyanyi, langsung kepala suku menebas kepala dari Bapak Nokseng. Akhirnya satu keluarga tewas, adik-adik sekalian. Namun selang beberapa waktu, kepala suku bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa ya Bapak Nokseng mau sampai mengorbankan nyawanya dan juga semua keluarganya, tapi tidak mau menyangkal Yesus Kristus. Kepala suku menjadi penasaran. Dia bertanya-tanya, kemudian dia mencari informasi mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dia cari informasi. Setelah dia menemukan informasi, adik-adik sekalian tahu apa yang terjadi? Kepala suku ini percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu saja, karena dia kepala suku,
ya, melihat kepala sukunya percaya kepada Yesus, seluruh kota, seluruh kampung itu juga ya kemudian mengikuti Bapak Nokseng dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wih, hebat bukan? Ketika kita bisa bertahan di dalam kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, hari ini coba deh ingat-ingat ya, siapa yang pernah kalau diajak nggak ke gereja, kemudian dia ikut, diajak main game, wah dia lebih memilih main game daripada ikut sekolah minggu. Kemudian diajak untuk jahil, nakal, jahat, dengan senang semangat. Adik-adik sekalian, mari kita lihat cerita dari Bapak Nokseng ini. Ketika bisa mempertahankan kebenaran, ya, ketika tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah, memang sangat sulit, tapi ada sukacita, ada kebahagiaan, ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini, kita dapatkan ketika kita tetap bertahan di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 11 ayat 19. Dikatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengajar kejahatan menuju kematian. Betapa luar biasa orang-orang yang tetap bertahan di dalam kebenaran. Hari ini firman Tuhan ingatkan adik-adik semua dan juga cuantau, ya. Kalau kita diajak untuk nakal, katakan, no, aku tetap mau hidup benar. Kalau diajak untuk tidak mau ke gereja, jangan ke gereja, no, aku tidak mau. Karena ke gereja aku bisa kenal kebenaran, tahu kebenaran, dan mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikian cerita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa mengetahui firman-Mu, belajar firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan untuk tetap setia bertahan di dalam kebenaran, untuk tetap mau terus taat di dalam kebenaran. Ajarkan mereka ya Tuhan, walau begitu banyak nanti godaan yang ingin menggoda mereka untuk tidak datang ke gereja, untuk tidak mau percaya sama Tuhan, kami katakan tidak mau, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati mereka juga yang ada di rumah, yang melanjutkan aktivitas, yang belajar, yang les, kiranya Tuhan yang melindungi semuanya, sehingga semuanya boleh sehat-sehat semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.